persembahkan hidupku kepadamu, Yesus. Ku nyatakan Kau Allah yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, selama-lamanya Kau tetap Allah yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, selama-lamanya Kau tetap Allah yang mulia. Dalam hatiku ku temukan pribadi yang layak disembah. Shalom semua warga kerajaan. Bulan ini kita konsentrasi bagaimana loving God. Dan seperti saya sampaikan minggu yang lalu, kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah sebelum Allah yang adalah God is love, yaitu menyatakan kasihnya kepada kita melalui pemberian putranya kepada kita. Di dalam satu perumpamaan sangat terkenal, yaitu The Good Samaritan, maka Tuhan Yesus didatangi seorang guru atau ahli Taurat. Dan dia mencoba Yesus. Guru, dia panggil dia Rabi. Berarti mengakui bahwa Yesus punya pengetahuan. Apa yang harus ku perbuat? What must I do? Untuk mewarisi hidup yang kekal. Saudara, itulah agama. Yaitu do, melakukan.
saudaraku, tanda juga untuk mencapai menerima eternal life. Tetapi dalam Kristus bukan do tapi done. Sudah selesai, it is done. Sudah selesai, tetelestai. Kita tinggal menerima karyanya. Dan kemudian dia pada waktu itu apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Guru besar ini tanya pada seorang guru. Dan dia jawab, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi, dan mengasihi sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan pada satu untuk membenarkan dirinya, dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat terkenal itu, di mana ada seorang Yahudi yang baru kebaktian turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan di tengah jalan dia dirampok dan dihajar habis-habisan. Pelajaran pertama, jangan pernah hidup ini berjalan sendiri. Tidak ada orang selamat dengan berjalan sendiri. Harus bersama kelompok, ya tak? Karena banyak pencuri, pembunuh, pembinasa di dunia ini. Dan kemudian kita lihat seorang imam melihat orang yang sudah hampir mati itu, dia mengambil jalan yang lain. Seperti dia menjadikan mata buta dan menutup telinganya. Kemudian muridnya, seorang Lewi, juga melakukan yang sama. Lalu muncul seseorang yang tidak disangka-sangka. Waktu dia berteriak, tolong. Seorang Samaria. Orang Yahudi sangat resist kepada orang Samaria yang dianggap sudah campuran bangsa-bangsa lain. Di dalam Kristus, tembok antara Yahudi dan non-Yahudi sudah dihancurkan. Ya, tetapi kita lihat bagaimana orang Samaria ini yang saudara harus tahu bahwa Yesus dibilang kerasukan setan, dibilang orang Samaria, dibilang tidak kudus, dan orang ini menolong. Ya, dia membalut orang ini, memberikan anggur dan juga sebagai disinfektan mungkin diurapi dengan minyak, dibawa ke sebuah penginapan, dibiayai semuanya. Lalu saudaraku, Yesus tanya balik. Nah, menurut kamu sekarang, siapa sesama manusia? Orang yang menunjukkan kasih setianya, yang menunjukkan kebaikannya. Bahkan saking resistnya dia tidak bilang orang Samaria. Dan apa yang terjadi saudaraku? Perbuatlah demikian. Dan kamu akan hidup. Dan kita harus tahu, di dalam Kristus, ini bukan do tapi done. Dan eternal life diberikan pada awal. Sebab barang siapa mendengar dan percaya, maka dia sudah menerima hidup yang kekal, tidak akan turut dihukum, dan sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terimalah hidup yang kekal itu. Dan tandanya engkau mengasihi sesama. Dan kita harus hancurkan roh rasialisme di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berakhir dalam kehidupan kita, amin. Saya mengajak kita untuk berdoa sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan yang selalu nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala rasa rindu kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau melayakkan setiap kami Tuhan, datanglah dan bertahta di atas puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji dan menyorakan Tuhan kita, sebab Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu, amin. Kita mau belajar untuk menempatkan Tuhan di tempat yang utama dalam hati kita. Haleluya. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih ku
dan selalu menjadi yang utama. Diriku dimanapun ku berada akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Diriku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Nama Tuhan selalu di tempat pertama, maka itu kita memuji Dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia,
presiden, calon presiden. Kalau Tuhan berkenan, calon dokter, calon pemimpin perusahaan. Kalau Tuhan berkenan semua akan terjadi. Ada lagi? Wah, mukanya muka-muka pintar semua nih. Wajah-wajah cerdas. Oh, hari ini mereka naik kelas, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mereka naik kelas, mereka semua cerdas, jenius. Yang bertugas untuk mendoakan bisa maju ke depan. Wow, keren. Cek. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita mengedangkan tangan kita buat anak-anak kita. Mereka ini yang dari kelas, ada 3 kelas di Rocky, Ambassador, kelas kecil, kemudian kelas sedang, kelas besar gitu ya. Jadi ini mereka beberapa sedang merayakan pergantian kelas mereka ya. Mari kita berdoa buat mereka, kita kedangkan tangan-tangan buat mereka. Bapa dalam surga, lihatlah generasimu yang kami percaya mereka lah yang akan terus bekerja melanjutkan rencana Allah di tempat ini dan lewat hidup mereka juga, bukan hanya di tempat ini, nantinya mereka dipersiapkan sungguh-sungguh untuk mereka menjadi generasi yang tangguh, mereka menjadi generasi yang penuh dengan hikmat, mereka menjadi generasi yang penuh dengan keterampilan-keterampilan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Masa pertumbuhan mereka kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka bertumbuh terus dengan baik, dengan sehat. Terus juga dalam pendidikan mereka kami berdoa memberkati mereka semua. Sungguh-sungguh mempersiapkan anak-anak kami ini Tuhan. Menjadi satu pribadi-pribadi yang kami percaya akan menjadi Allah Tuhan bagi generasi ini. Berkati pergaulan-pergaulan mereka ke depan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan dan hari-hari ke depan mereka akan memasuki tahun pelajaran yang baru. Kami berdoa memberkati tahun pelajaran yang baru ke depan. Mereka juga akan melihat Tuhan bekerja dalam setiap aspek studi mereka. Mereka akan penuh semangat yang baru dalam memasuki tahun-tahun pelajaran yang baru di sekolah mereka masing-masing. Kami juga memberkati para orang tua yang ada. Kami berdoa biarlah berkat-Mu berlimpah atas orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara setiap anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami. Dan kami juga memberkati kakak-kakak Rocky yang ada Tuhan. Setiap pribadi-pribadi yang terlibat membantu di pelayanan Rocky ini. Kami berdoa untuk memberkati mereka, beri kekuatan, hikmat, sukacita yang daripada Tuhan. Untuk terus mendampingi anak-anak ini dan mempersiapkan generasi ini. Untuk sungguh-sungguh menjadi generasi yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita percaya katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat mereka semuanya. Silakan. Oke. Kami mengasihi Tuhan. Anugerah-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life
as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord, you have been faithful. Yes, it's true, Lord. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life, Bapak Ibu. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, Lord. All my life you have been faithful. Yes, itu benar Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of your goodness of God. Seumur hidupku ku mau menyanyikan kebaikan-Mu. Hanya Kau yang baik dan berubah, Tuhan. Ku naikkan syukurku buat segalanya, Tuhan. Buat segalanya yang Kau beri. Kami mau menyanyikan kabar
tetap setia. Doa kami belum terjawab, kami tetap katakan Kau baik Tuhan. Kesetiaan-Mu tak berubah. Untuk kasih yang menemukan kami, Roh-Mu ajarin kami untuk mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari kita ambil waktu masing-masing dengan Tuhan. Berbicara sendiri dengan Dia Bapak Ibu. Karena setiap kata dari Tuhan bisa mengubah hidup kita. Selalu bisa memberikan jawaban bagi setiap kita. Kiralah bayasi, katakanlah bayasi. Katakanlah bayasi, katakanlah bayasi, katakanlah bayasi. Kiralah bayasi, katakanlah bayasi, katakanlah bayasi. Kiralah bayasi, katakanlah bayasi. Kiralah bayasi. Faithful. All my life you have been so. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. With every breath, setiap nafas yang kami keluarkan Tuhan, kami mau menyanyikan kebaikan-Mu selalu. Yes. Oh my breath that I am able, I will sing all the goodness of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing all the goodness. Oh I will sing, oh I will sing all the goodness. Oh I will sing all the goodness. Berfirmanlah buat kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kalau kami ada di tempat ini, kami ibadah sepenuhnya karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah saat ini kami beribadah bukan karena wujud rutinitas kami atau agama kami, tapi karena wujud kami mengasihi Engkau Tuhan. Berfirmanlah buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami buka telinga kami, hati kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, cinta-Mu aja Tuhan, yang diperintahkan buat gereja-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus hamba-Mu ini hanya sebagai alat Engkau sendiri yang berkata-kata buat gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom semuanya. Tema kita bulan ini untuk seluruh GPI Rock yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri semuanya adalah bicara loving God
Dari mana kita dapat ayatnya? Dari Ulangan. Tapi sebelum kita bicara loving God, saya mau share sama kita dulu Bapak Ibu bahwa kalau dari diri kita sendiri, nature kita, kemanusiaan kita, untuk kita bisa mencintai Tuhan itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang dengan keluar kemampuan kita sendiri Bapak Ibu. Itu butuh benar-benar kekuatannya daripada Tuhan. Oleh sebab itu apa sih yang kita bahas saat ini? Gimana kita bisa mencintai Tuhan? Karena Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita. Oke, next kan kita lihat ayat yang pertama dalam Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ini ayat yang semua orang Kristen pasti hafal. Yuk, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah di sini dikatakan mengaruniakan. Bapak Ibu, kata mengaruniakan itu adalah kita nggak bisa membeli dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa memiliki dengan apa yang ada pada kita. Makanya dikaruniakan itu sepenuhnya karena kemurahan hati Tuhan. Nah kita lihat di sini besarnya itu luar biasa. Oke, next kan lagi. Nah kemudian dikaruniakan dia menjadi manusia buat setiap kita. Tapi kita tahu semua dalam muka bumi ini Yesus tuh meninggal umur berapa Bapak Ibu kalau kita tahu semuanya? Umur 33 tahun, bukan usia yang tua, yang masih sangat belia itu. Nah ayatnya dalam Yesaya 53, enggak apa-apa saya jelaskan dulu itu tadi. Yesus tuh meninggal di usia yang masih sangat muda, dia bukan penyakitan loh Bapak Ibu ya. Dia sehat sepenuhnya. Karena Yesus itu suka jalan kaki, suka olahraga. Bahkan di atas air pun dia berjalan, saking sukanya olahraga gitu ya. Nah dikatakan, saya jelas tuliskan di sini, dia enggak diabetes, dia enggak kolesterol, dia enggak punya jantung, enggak punya kanker, enggak punya penyakit dia bawaan yang lain. Dia juga bukan meninggal kecelakaan ataupun meninggal korban bencana, tidak Bapak Ibu. Tapi kenapa kita tahu semua? Dia meninggal di usia yang sangat muda, umur 33 tahun. Ini semua kita lihat ayatnya, next kan. Nah, yuk kita baca. Itu terlalu kecil, sorry mata saya enggak kelihatan, jadi saya lihat ke belakang ya. Yuk, beberapa ayat yang saya berikan, nanti saya bacakan, tapi yang ini kita baca bersama-sama. Sesudah penahanan dan penghukumannya ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Saya ada properti Bapak Ibu untuk menjelaskan buat setiap kita bahwa Tuhan itu yang dalam kemahakuasaan, kemahabesarannya Tuhan itu, dia itu Tuhan gak terbatas oleh waktu, gak bisa terkungkung oleh ruangan, dia mau kemanapun, dan dia alfa dan omega, zaman apapun ada. Tapi tadi dikatakan karena begitu besarnya, akhirnya dia datang ke muka bumi ini dalam rupa manusia, terkungkung oleh ruang dan waktu. Ini seperti ini Bapak Ibu ya. Nih, ruang dan waktu. Ini adalah kalau kita semua mati Bapak Ibu ya, kita tutup mata di bumi, meleknya kita sudah dalam keabadian, kita sudah keluar dari ruang dan waktu ini Bapak Ibu. Nah Tuhan itu karena kasihnya yang luar biasa itu, akhirnya dia jadi manusia, dia masuk di dalam ruang dan waktu ini. Tapi pun sebagai manusia, firman Tuhan berkata, dia terputus dari antara negeri orang-orang hidup Bapak Ibu. Terputus itu adalah sesuatu yang kalau saya baca di sini bahasa aslinya adalah gasar. Di situ dikatakan ya, yang artinya cut down, cut off, yang harus diputuskan di tengah-tengah kehidupannya. Nah, apakah yang terjadi? Next kan selanjutnya. Tetapi, yuk yang ini baca dulu bersama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jadi dari awal blueprintnya Tuhan, grand design-nya Tuhan, pada waktu Tuhan Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal itu ke muka bumi ini, dalam ruang dan waktu ini pun Tuhan sudah punya rencana bahwa dia akan mengalami kesakitan dan dia akan diremukkan. Nah kemudian yuk kita baca, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penghapus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bapak Ibu saya tanya sama Bapak Ibu kalau bahasa Indonesia, kata apabila itu apa maknanya sih?
Apabila itu apa? Berarti tergantung kita dong. Keputusan Tuhan dong. Apabila di situ dikatakan ia menyerahkan dirinya. Jadi kalaupun dia tidak menyerahkan dirinya bisa kan? Bisa aja. Ayat selanjutnya dalam Lukas ketika malam sebelumnya diserahkan. Firman Tuhan berkata ia berdoa. Di situ sangat pergumulan. Kan dikatakan sampai peluhnya mengeluarkan darah. Dan akhirnya malaikat menguatkan dia. Ya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini. Kalau mungkin Tuhan dalam hidupnya sebagai manusia yang terbatas ruang dan waktu ini. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dalam kealahannya dia tahu dia bakal dicambuk. Dia tahu bahwa dia akan dimahkota duri. Dia tahu akan penderitaan yang luar biasa. Dalam segi kemanusiaannya dia takut Bapak Ibu. Karena secara fisikly dia ngalamin hal-hal yang sakit seperti itu. Dan dia bilang, kalau mungkin ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Jadi masih di negeri orang hidup ini loh Bapak Ibu sebagai manusia. Kalaupun memungkinkan supaya matinya tidak mati muda. Kalaupun memungkinkan supaya tidak mati dianiaya seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Ini cawan Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak ambil. Supaya aku tidak terputus di negeri orang hidup ini. Tapi kemudian dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan. Ia sangat ketakutan dan sungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik darah yang bertetesan. Akhirnya firman Tuhan berkata, kalau kita baca lanjut di dalam Injil Lukas Bapak Ibu, dia bangkit berdiri dan dia menemui murid-muridnya. Saat itu dia mengambil keputusan untuk dia lebih mengasihi kita daripada nyawanya di negeri orang hidup. Perhatikan Bapak Ibu, saat itu pula dia mengambil keputusan untuk dia lebih mengasihi kita daripada dia mempertahankan dirinya di negeri orang-orang yang hidup. Dengan cara apa? Dengan cara dia dianiaya, diremukkan, disalib. Karena apa? Tulah setiap kita. Dan apakah yang terjadi? Dia akhirnya di situ dikatakan terputus dari negeri orang-orang yang hidup. Karena apa? Keputusannya. Begitu dia disalibkan dan dia berkata, it is finished Bapak Ibu. Itu adalah rencananya sempurna antara Bapak mengutus anak dan antara anak ketika dia akhirnya menang dalam pergumulannya. Biarlah aku menyerahkan ini kepada kehendak Tuhan. Dan kita tahu semuanya, Yesus mati, dikuburkan. Pada hari ketiga, ia bangkit 40 hari di muka bumi ini. Dan apakah yang terjadi? Dia naik ke surga, Roh Kudus turun atas setiap kita. Next kan ayatnya kita baca. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, pada waktu itu dikatakan Roh Kudus turun atas setiap kita. Dan ini loh Bapak Ibu, Allah dalam keteritunggalannya, Bapa memutuskan mengutus anak. Anak sebagai Yesus dia memutuskan untuk mati buat manusia. Kemudian Roh Kudus turun untuk tiga Tritunggal dalam satu. Masuk ke dalam setiap kita Roh Kudus tersebut. Dan dikatakan apa? Dia akan mengajarkan kepada kita. Jadi posisi Roh Kudus itu bukan lagi di luar tapi inside setiap kita. Makanya kalau mengasihi dengan kekuatan kita sendiri impossible Bapak Ibu. Tapi justru karena Roh Kudus sudah ada dalam kita, dia yang akan mengajarkan kita, dia yang akan mengingatkan kita akan setiap firman yang sudah pernah kita baca. Makanya ketika kita sudah perlahan mulai menyimpang dari kasih itu, Roh Kudus itu yang kembali mengingatkan kita. Nah dari sini kita lihat bukti bahwa Allah itu bersatu untuk memberikan kasihnya yang luar biasa buat setiap kita. Next kan lagi, sekarang kita belajar ekspresinya. Ulangan 10 ayat yang ke-12. Ini ayat untuk panduan kita bulan ini. Maka sekarang hai orang Israel, ini kata-katanya, tapi sekarang kepada masuk perjanjian baru. Maka sekarang hai setiap kita, apa sih yang diminta dari kita? Karena karyanya itu, dia bukan minta uang yang bermiliat-miliat yang gak sanggup kita bayar. Dia bukan minta kita sebagai tumbal. Bapak Ibu kalau kita pergi ke pesugihan, dia minta tumbal, orang jadi sakit, orang jadi gila. Enggak minta tumbal, dia enggak minta kekayaan. Yang dia minta dari kita apa sih? Firman Tuhan berkata, yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu adalah takut akan Tuhan. Sama-sama katakan Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Sekali lagi dari diri kita enggak bisa. Tapi justru Roh Kudus dalam kita
yang membuat kita mampu untuk melakukan takut akan Tuhan. Hidup menurut segala yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan. Saya kategorikan Bapak Ibu ya supaya tidak sulit. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ekspresinya baru hidup menurut jalan dan beribadah. Oke, next kan lagi kita belajar. Nah Bapak Ibu, apa sih bedanya takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan? Kan tadi dijelaskan yang diminta Tuhan hanya hiduplah takut akan Tuhan, hidup menurut jalannya, mengasihi Tuhan dan beribadah. Nah sekarang saya permudah aja, saya kategorikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kayak orang belajar matematika nih, kayak minus sama dengan ikut yang kiri, dikelompokkan ikut yang kanan. Saya kelompokkan supaya Bapak Ibu lebih mempermudah. Takut akan Tuhan itu harus berjalan seimbang dengan mengasihi. Nanti yang selanjutnya saya masukkan dalam kelompok ekspresinya kita. Aplikasinya kita itu hidup menurut jalan. Tapi yang firman Tuhan bilang, apa sih yang diminta itu? Takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kenapa sih kok dipisah sama Tuhan? Tuhan sudah bilang takut akan Tuhan, kok diulangi lagi mengasihi. Gini Bapak Ibu, kalau dalam bahasa aslinya takut itu yare di sini artinya hormat, segan, menyembah, hormat kepada perbuatan Tuhan yang dahsyat. Sampai kita wow, saya bayangkan orang Israel itu pada waktu mereka keluar berjalan dari tanah Mesir, pada waktu laut Teberau itu terbuka, mereka berjalan kemudian dikejar oleh tentara Firaun, kemudian laut Teberau kembali berbalik, mereka itu kagum sama Tuhan. Takut akan Tuhan pada waktu itu. Tapi gak lama kemudian mereka bersungut-sungut lagi, mereka berbuat dosa lagi. Karena apa? Takut akan Tuhan itu tidak melekat pada dirinya Bapak Ibu. Nah sekarang yang kita perlu, firman Tuhan bilang, yang aku minta dari kamu, karena semua pengorbanan tadi, takutlah akan Tuhan. Gini loh Bapak Ibu, takut akan Tuhan tapi di sini bukan legalistik ya. Apa sih maksudnya Bu Nancy? Gini. Karena orang Israel itu pada waktu menerima hukum Tuhan, 10 perintah Allah. Karena mereka legalistik, tidak boleh ini, nggak boleh itu, ini berdosa, ini bersalah, ini dihukum. Akhirnya 10 itu dibikin menjadi 613 butir oleh orang-orang Israel. Sehingga akhirnya semuanya hukum. Kalau seperti ini jadinya legalistik Bapak Ibu. Kita harus takut akan Tuhan. Tapi kita bukan menerapkan hukum legalistik, kamu salah, kamu dosa, kamu ini itu. Seperti yang orang Farisi itu akhirnya membawa perempuan yang berzina itu kepada Tuhan Yesus. Tapi kita berjalan bersamaan dengan mengasihi. Mengasihi pun kita juga enggak kebablas Bapak Ibu. Karena kalau mengasihi kebablas akhirnya menjadi hyper grace. Yang akhirnya kita buat dosa, toh akhirnya Tuhan itu penuh sayang. Dia akan mengampuni aku lagi. Buat dosa lagi, minta ampun lagi. Itu namanya enggak takut akan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita tuh berjalan seimbang seperti mata uang. Harus dua-dua, enggak bisa satu sisi, enggak laku Bapak Ibu. Jadi ada dalam hidup kita takut akan Tuhan. Ada dalam hidup kita pun kita mencintai Tuhan. Oke, next kan lagi kita belajar. Perlahan ya Bapak Ibu. Nah sekarang ekspresinya apa sih yang Tuhan minta? Yang pertama adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan beribadah kepadanya. Jadi gini, perhatikan Bapak Ibu ya. Beribadah di sini, betul Bapak Ibu di sini hari Minggu ke gereja ini ibadah. Tapi yang disebut ibadah di sini itu bukan semata-mata ketika hari Minggu Bapak Ibu ibadah atau ketika Bapak Ibu komsel, tidak. Ibadah itu adalah wujud tindakan kita sehari-hari. Ibadah di sini bahasa aslinya abad yang artinya bekerja. Makanya Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itu ibadah kita Bapak Ibu. Nah ketika apapun yang kita lakukan, menurut jalan Tuhan, seperti untuk Tuhan, itu kita sudah mempraktekkan, mengaplikasikan takut akan Tuhan yang diminta itu tadi Bapak Ibu. Dan jalan menurut jalan Tuhan itu bukan selalu enak loh Bapak Ibu. Bukan selalu nyaman.
Justru jalan ikut Tuhan itu seringkali jalan panjang, bukan jalan pintas. Saya sharing sedikit. Ini pernah Pak Roni mungkin sharing kan, tapi ketika saya siapkan ini, saya teringat kisah ini karena ini begitu membekas buat keluarga kami. Anak kami yang kedua Tirsa, itu SMP SMA-nya di International School Bapak Ibu. Jadi anak saya Tirsa tuh nggak punya ijazah SMP, ijazah SMA. Kemudian dia kuliah, masuklah dia di UPH. Jadi pada waktu itu UPH bilang oke, diterima tapi dengan syarat maksimal setahun harus menyerahkan ijazah SMA kan. Nah akhirnya kami dirujuk oleh seseorang kepada orang yang bisa membantu kami untuk membuatkan ijazah tersebut. Ketemulah kami sama orang tersebut, seorang ibu-ibu. Nah kemudian dia bilang gini, Pak gampang deh Pak. Dan kita baru sadar bahwa ternyata bukan hanya paket C, anak saya harus dari paket B. Bapak bayar aja 4,5 juta. Nanti anak Bapak enggak usah ikut ujian, langsung kita buatin 2 ijazah Pak. Ijazah SMP dan ijazah SMA. Terus kita tuh masih enggak mudeng Bapak Ibu ya, enggak ngerti. Kan ini baru pertama kalinya gitu ya Bapak Ibu. Terus dia bilang gini, ya pokoknya anaknya Bapak enggak usah ikut ujian, santai aja Pak, tenang aja Pak. Terus kita kan ngomong dong bahwa kita tuh melayani Tuhan. Dia bilang, saya juga majelis di gereja Pak. Enggak apa-apa, hal seperti ini udah biasa. Banyak Pak orang Kristen yang sudah saya tolong dan enak Pak lolos-lolos aja. Nah, Tirsa anak kami itu mereka melihat kami boleh dikencengin dikit enggak ya? Soalnya maaf Bapak Ibu, kemarin tuh ada pernikahan, jadi kami itu dari pagi jam 8:30 udah jalan, akhirnya sampai malam jam 11 malam baru sampai rumah. Pesawat kami itu Batik Air yang seharusnya 5.30 dapat pemberitahuan dimajukan 4.45 Bapak Ibu. Alhasil saya nggak tidur semalaman, sama sekali nggak tidur Bapak Ibu. Jadi lumayan suaranya yang ini, jadi mau dikencengin dikit ya. Nah, apakah yang terjadi? Kemudian anak saya Tirsa itu selalu mendengar papahnya khotbah. Apakah yang terjadi kalau di depan Tirsa dia melihat papa mamanya kompromi. Akhirnya papanya bilang gini, tidak Ibu terima kasih banyak. Apakah yang terjadi Bapak Ibu? Sampai rumah Tirsa nangis. Karena apa? Dia harus ngikuti bimbel lagi Bapak Ibu, bimbingan belajar. Ikut bimbel, akhirnya ujian SMP. Ujiannya enggak mudah Bapak Ibu. Akhirnya dapat paket penyetaraan paket B. Setelah paket B, apakah yang terjadi? Peraturan pemerintah berubah. Kalau sebelumnya dari paket B ke paket C, begitu dapat paket B bisa langsung ambil paket C. Tapi akhirnya peraturan berubah jadi 3 tahun. Kan memang kalau orang sekolah SMP ke SMA 3 tahun Bapak Ibu. Dan apakah yang terjadi? Kita sudah tanda tangan hitam di atas putih sama UPH bahwa akan menyerahkan ijazah SMA maksimal setahun sejak masuk sekolah. Jadi akhirnya apa yang terjadi, anak saya suatu kali pulang dari kuliah nangis keras, mama aku pokoknya aku kali ini tidak boleh ikut UTS dan aku akan di DO katanya gitu. Kagetlah kita Bapak Ibu. Kenapa sih? Karena kita mengikuti jalan Tuhan, kita nggak mau kompromi, bukan jalan pintas, tapi ini resiko yang harus kita ambil. Tapi firman Tuhan berkata, apa sih yang diminta dari kita? Hiduplah takut akan Tuhan. Beribadah itu, yaitu ketika sehari-hari, ketika pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu kita dalam kebenaran, itu ibadah. Tuhan cuma minta takutlah akan Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya puji Tuhan, kita kenal sama salah satu dekan. Dekan ini petinggi di UPH. Dia sama teman-temannya dekat, para dekan itu berkumpul. Akhirnya kami duduk di situ, kami jelaskan ini loh duduk permasalahan. Peraturan Diknas yang berubah. Oke Pak Roni, tanda tangan hitam lagi di atas putih. Anaknya Bapak boleh ikut UTS, tapi dengan catatan. Kalaupun anaknya Bapak lulus semua nilainya, anaknya Bapak tidak bisa diwisuda. Karena kalau di wisuda itu menyalahi peraturan waktu secara pendidikan nasional. Oke, gak apa-apa, yang penting anak saya lulus. Cuman ya kita sedih Bapak Ibu, kalau gak dapat ijazah gimana bisa kerja. Oke dah, iya dulu deh, yang penting bisa sekolah. Apa yang terjadi Bapak Ibu pada waktu kelulusan? Anak saya akhirnya bisa dinyatakan di wisuda. Dan yang lebih daripada itu, dari ratusan anak mahasiswa di angkatannya Tirsa,
terpilih satu orang tua murid untuk speech. Setiap tahun pasti ada satu orang yang dipilih. Melewati berbagai macam kategori, diuji ini itu. Akhirnya Pak Roni yang bicara di tengah ratusan mahasiswa orang tua murid. Dan kemudian dipanggil, Tirsa Anastasia Sumito lulus dengan magna cum laude. Terus kemudian Pak Roni sebagai papanya speech di tengah-tengah para orang tua murid. Gini loh Bapak Ibu, memang jalan yang kita harus lalui itu. Firman Tuhan berkata, ikutilah jalan, apa sih yang aku minta, kata Tuhan. Tuhan bilang, aku cuma minta hiduplah takut akan Tuhan, itu loh ibadahmu. Tapi jalan yang kita ikuti itu enggak mulus, enggak mudah, penuh air mata. Tapi apa yang kita tahu Bapak Ibu, justru dari situ Tuhan tuh menuntun kita. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29, masa depanmu, masa depan yang penuh harapan. Aku memberikan kepada kamu damai sejahtera. Mana damai sejahtera Bapak Ibu? Kita ngalami air mata, tapi Bapak Ibu bukan sampai cukup di Tirsa dinyatakan magna cum laude. Akhirnya dia bisa masuk kuliah oleh kemurahan Tuhan, bisa lanjut kuliah di Amerika. Dan pada waktu kuliah di Amerika pun dia dibacakan sebagai mahasiswa summa cum laude Bapak Ibu. Jadi saya bukan mau sombong kepada anak saya, tidak. Tapi firman Tuhan bilang, apa sih yang aku minta daripadamu? Hiduplah takut akan Tuhan. Sulit Bapak Ibu. Bukan jalan pintas, kadang-kadang di tengah air mata. Tapi ini keputusan kita pagi hari ini Bapak Ibu. Ayo kita membalas kasihnya. Ketika dia memutuskan untuk keluar, terputus nyawanya dari negeri orang hidup. Apa sih yang diminta ketika kita takut akan Tuhan? Next kan lagi aplikasinya. Yang kedua adalah ini loh Bapak Ibu. Percaya penuh tanpa ragu. Kalau kamu bilang loving God, tapi kamu masih ragu-ragu, itu kita tuh enggak sepenuhnya cinta. Ayo suami istri di sini. Pak Robi ya? Pak Rudi. Sama ibu. Misalnya ibu mendengar suami ibu bilang, bilang, aku tuh mencintai kamu. Bilangnya I love you, tapi setiap kali selalu kamu dari mana? Kamu sama siapa? Kamu ngapain aja? Terus kamu belanja apa aja? Mana bonnya? Kira-kira kita tuh enak gak sih digituin Bapak Ibu, di mata-matai, kirim mata-mata, ngapain aja, kemana aja. Tapi kalau kita bicara loving God itu, kita bicara sepenuhnya percaya sama Tuhan. Kami itu, Pak Roni itu full timer sama-sama Pak Arifin. Awal-awal itu di tahun 98 Bapak Ibu ya, 89 bersama-sama di Gosket. Kita waktu itu ada Gosket di waktu ini awal-awal. Terus kemudian Pak Arifin merintis di Bali itu tahun 90. Kemudian Pak Roni bilang ke Pak Arifin, Pak waktu itu dia masih kuliah di UNER. Pada waktu sudah mau kelulusan, ketika dia berdoa, tiba-tiba dia tuh melihat suatu buku tuh ditarik, buku tuh terbuka, ternyata peta. Dan pada waktu peta itu terbuka, satu lembar aja peta Pulau Bali. Kemudian dia berdoa, dia menangis, dia tahu bahwa Tuhan panggil Pak Roni ke Bali. Pak Roni telepon Pak Arifin, Pak saya dipanggil Tuhan untuk ke Bali. Welcome Roni. Disitulah akhirnya awalnya Pak Roni bersama-sama Pak Timotius Arifin. Mimpin pujian, melayani khotbah. Lebih kurang setahun setelah itu, Pak Arifin bilang sama Pak Roni, Roni kamu menjadi misionaris pertama kita ya, diutuslah Pak Roni ke Lombok. Lombok pada waktu itu masih sangat sepi Bapak Ibu. Itu benar-benar kita buka pintu kamar tuh benar-benar sawah, jangkrik mengeri, gak ada apa-apa. Gak ada mall Bapak Ibu. Waktu kami ke sana itu benar-benar yang ada cuma satu, KFC Bapak Ibu. Itu sudah makanan mewah buat kami itu luar biasa. Bahkan waktu saya menikah sama mami saya itu maaf permisi, dibawain kado apa sih? Sabun, softtek, rinso tuh loh Bapak Ibu. Nah apakah yang terjadi? Terus kemudian diutuslah ke Lombok. Kemudian kita merintis sampai 13,5 tahun di Lombok. Oleh kemurahan Tuhan, di Lombok sudah ada gedung gereja, ada sekolah, ada mes diakonia, ada sekolah misi, ada klinik semuanya. Pak Arifin panggil Pak Roni. Ron, sudah selesai waktunya kamu di Lombok.
Kamu kan lahiran Malang toh, makanya penyuka bakso Bapak Ibu. Tahun 2005 itu saya masih ingat. Sekarang kamu kembali ke kampung halamanmu Roni, kamu melayani di Malang. Padahal kami itu sudah benar-benar nyaman loh Bapak Ibu. Di Lombok itu sudah punya semuanya. Sudah pindah bukan lagi di tengah sawah, kita ada gedung resmi loh, bisa dibilang terbesar di Pulau Lombok. Dan apa yang terjadi kita merintis lagi di Malang. Akhirnya gereja mulai lagi 10 orang, mulai dari Komsel. Anak-anak pindah sekolah, kita kontrak lagi, kontrak rumah. Bahkan waktu itu awal-awal kontrak rumah pakai uang kami, tabungan kami Bapak Ibu. Terus kemudian sekolah lagi bayar uang, kita nggak pernah nuntut apa-apa sama pihak gereja karena gereja rintisan. Terus habis itu 3,5 tahun dari 10 orang menjadi 500 orang di Malang. Pak Arifin bilang, Ron bantu aku di Jakarta. Siap Pak Arifin. Padahal Bapak Ibu jangan pikir saya senang loh ke ibu kota. Pola pikir saya pada waktu itu, kalau yang namanya Jakarta itu kota yang sangat mengerikan. Orangnya egois, orangnya pokoknya yang image-nya jelek. Nah kemudian kami pindah ke Jakarta. Orang pada tanya sama Pak Roni, Ron kamu tuh kenapa sih begitu nurutnya sama Pak Arifin? Kalau Pak Roni disuruh Ron ke Malang ya Ron, siap Pak, nggak pakai why me? Terus gimana sekolah anak saya? Terus gimana rumah saya? Terus gimana ini tuh? Enggak. Kenapa sih Ron? I put my trust in him. Pak Roni bilang gitu. Aku percaya kalau Pak Ari, Tuhan mengutus aku lewat Pak Arifin. Itu pun pasti jalan Tuhan yang terbaik buat aku. Katanya gitu. Jadi kalau gini loh kita bilang I loving God itu berarti kita bicara sepenuhnya percaya pada jalan-jalan Tuhan Bapak Ibu. Kita nggak bisa bertanya, why me? Kenapa ini itu? Enggak Bapak Ibu, percaya sepenuhnya. Nah kalau kita bilang percaya sepenuhnya, kita nggak ragu-ragu, bukan berarti jalan hidup kita semua selalu enak loh Bapak Ibu. Kalau kamu enak ya kamu percaya, tapi gimana ketika kita ngalamin nggak enak? Pada waktu seperti Bapak Ibu tahu, COVID awal-awal Maret tahun 2020. Pak Roni kan yang pertama-tama kena awal COVID. Belum ada obatnya, waktu itu bahkan belum ada PCR. PCR itu 8 hari dan masih 3,5 juta harganya. Dikasih obatnya hidroksikloroquine sama PBB dikasih itu. Padahal hidroksikloroquine itu setelah itu baru tahu itu justru dilarang Bapak Ibu. Di situ saya nangis berdoa sama Tuhan. Saya bilang gini loh, Tuhan kalau naik pangkat seneng ya, percaya sama Tuhan ya. Kalau naik gaji seneng, terima dapat jodoh yang cantik, yang luar biasa, itu seneng, itu percaya sama Tuhan. Tapi ketika Pak Roni dinyatakan COVID itu awal-awal, saya masih ingat loh Bapak Ibu. Pak Felix itu dokternya, Pak Felix itu kakaknya dari Pak David Limanto yang ada di Bali. Bu Nancy, jadi Pak Roni sudah dimasuk di kamar rawat inap, saya dipanggil sama Pak Felix. Benar-benar itu awal-awal penyakit yang diumumkan Pak Jokowi, pasien pertama, kedua, ketiga itu loh. Terus Pak Felix bilang, ini Pak Roni kasus berat Pak. Bu, ditunjukkan paru-parunya udah putih semua. Jadi ibu sekarang nggak boleh sama-sama Pak Roni dulu, ibu pulang. Bapak Ibu tahu nggak, ketika saya berjalan pulang, itu lorong rumah sakit saya jalani enggak seperti biasanya. Saya merasa kesendirian, kesepian. Jujur Bapak Ibu saya dalam ketakutan saya. Saya seorang diri saya berjalan. Nah pada saat itu saya merasakan seperti ini loh Bapak Ibu. Saya enggak saya lihat tapi saya merasakan bahwa Tuhan itu melingkupi saya. Tuhan itu menaungi saya. Makanya kalau dikatakan kamu loving God itu. Kamu percaya bukan berarti ketika kamu hal-hal enak. Ketika kamu mengalami hal-hal tantangan itu loh loving God. Itu terbukti di situ Bapak Ibu. Saya seorang diri, saya enggak ada siapa-siapa. Pak Arifin bilang, Nancy oke, kita ambil keputusan ya. Kita nggak usah cerita ke siapa-siapa. Apa Bapak Ibu? Saya jelaskan, saya bukakan sekarang di sini ya. Kamu kemarin khotbah di mana? Katanya Pak Arifin. Kemarin saya khotbah di suatu gereja Bapak Ibu. Nah saya sebutin di sini ya. Di mana jemaatnya sekali ibadah 1.700. Itu Pak Roni 5 kali ibadah. Bayangkan kalau Pak Roni cerita bahwa Pak Roni COVID itu semua mabur semua Bapak Ibu. Jadi enggak usah. Jadi apakah yang terjadi? Di situ saya benar-benar merasakan kesendirian. Tapi di situ saya benar-benar merasakan itu loh artinya kita harus pegang teguh
ragu, percaya sama Tuhan. Percaya itu benar-benar apa ya, dari dalam hati kita itu tidak ragu bahwa Tuhan itu punya maksud baik buat saya. Mungkin orang-orang yang kanker atau ini itu mereka bertanya, kenapa kok aku Tuhan? Saat itu sih saya tidak berpikir why me, why my husband, enggak Bapak Ibu, enggak. Cuman saya benar-benar berpikir, Tuhan tolong supaya aku bisa maksudnya berharap penuh sama Tuhan. Itu loh Bapak Ibu. Oke, ayatnya adalah Mazmur 26 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Next kan lagi. Yang ketiga, jadi yang pertama taat tanpa kompromi, hidup menurut jalan Tuhan. Yang kedua, percaya. Loving God itu percaya. Nah, orang bahasa Surabaya, saya tuh Bapak Ibu paling seneng tuh kalau ke Surabaya. Di kamar mandi tadi begitu masuk, di luar saya dengar ibu-ibu bicara, telinga saya tuh menikmati bahasa Surabaya dengan logat Surabayaan gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, tadi next, yang kedua tadi sebentar. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Istilahnya gini loh, pasrah bongkoan itu loh bahasa Jawanya Bapak Ibu ya. Next kan lagi. Yang ketiga adalah, kalau loving God itu Bapak Ibu, gak bikin cemburu. Orang Israel tuh kenapa sih Tuhan marah? Tuhan sampai buang orang Israel. Karena sudah berkali-kali dikasih tahu, dikasih rule, dikasih hukum. Mereka tuh sengaja, malah mereka menyimpang kepada Baal. Mereka menyimpang kepada ada Allah-Allah lain. Nah mungkin kalau sekarang kita bukan menyimpangnya kepada Baal. Tapi kepada apa sih Bapak Ibu? Kepada pekerjaan kita, kepada pelayanan kita, kepada hobi kita. Itu semua, segini loh Bapak Ibu, segala sesuatu, yuk kita evaluasi pagi ini. Yang menarik hati kita, cinta kita, perhatian kita, waktu kita, uang kita lebih daripada Tuhan, itu membuat Tuhan cemburu. Saya ini, anak saya kan yang nomor 3 ini lagi liburan ke Indonesia. Dia punya sahabat-sahabat lama itu ngumpul di rumah Bapak Ibu. Suatu kali lagi ngumpul itu semua tuh nungguin di depan laptop. Ini apaan sih? Saya bilang gitu. Ternyata mereka antri beli tiketnya Coldplay itu loh. Nah, Pak Roni tanya saya sama sebelumnya, nih Coldplay itu apa sih katanya. Lah aku juga enggak tahu Coldplay itu apa. Lah zaman kita kan beda toh Bapak Ibu. Terus di waktu itu ada berita yang ada karyawan yang akan diberhentikan itu loh dari pekerjaan, apa pekerjaan yang sementara itu istilahnya. Terus saya bilang, oh itu mungkin suatu company untuk perusahaan tenaga kerja kali sayang. Kita tuh gak ngerti Coldplay. Tuh anak tuh di rumah tuh nungguin laptop. Sampai 3 jam, 4 jam. Kamu sudah dapat antrian nomor berapa? Nomor 43.000. Wah 43.000 mau berapa jam kamu di depan laptop? Enggak apa-apa Tan, ini worth it Tan katanya gitu. Ya ampun saya bilang gitu. Akhirnya setelah berapa jam sampai jam 7 malam dari siang Bapak Ibu. Enggak dapet, tutup laptop akhirnya pergi. Berapa hari kemudian datang ke rumah, wah happy. Tan akhirnya aku dapet Tan tiketnya Coldplay, dia bilang gitu. Emang berapa duit kamu beli? 3,5 juta Tan. Oh tapi happy Tan, aku dapat tempat duduk di depan katanya. Maksudnya bukan di depan, paling depan yang VIP. Lumayan aku bisa melihat personilnya Coldplay. Saya bilang ya ampun. Saya bilang kamu ke gereja gratis, kamu duduk depan gak? Saya bilang gitu. Kamu ke gereja gak usah antri-antri, kamu semangat gak sampai berjam-jam nunggu gak? Ya ketawa Bapak Ibu. Nah zaman sekarang ini seringkali banyak hal yang membuat kita Tuhan itu cemburu. Ini mungkin anak-anak muda, idol-idolnya anak muda apa. Wah kalau bola, pakai kaosnya bola, idolnya mereka. Ataupun mungkin gaming atau apapun juga. Buat kita mungkin pekerjaan kita, bahkan maaf, pelayanan kita loh Bapak Ibu. Makanya di situ dikatakan, Keluaran 3:4, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan Allah namanya, baca sama-sama Bapak Ibu, namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu.
Kalau kita bicara loving God, kita taat sepenuhnya sama Tuhan. Kita percaya jalan-jalan Tuhan, enggak penuh curiga, enggak tanda tanya. Dan yang selanjutnya kalau kita bilang loving God itu, kita sepenuhnya hati kita enggak ada menyimpang ke kiri ke kanan, lebih-lebih dari hobi kita, pekerjaan kita, uang kita, next kan kita lihat. Makanya satu-satunya di mana Tuhan membandingkan dirinya adalah dengan apa? Mamon. Karena sering kali Bapak Ibu ada hal-hal ini dalam hidup kita. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, yaitu apa sih? Mamon. Jadi ayo bicara siang hari ini, kalau kita bilang mencintai Tuhan, Tuhan bilang apa sih? Yang aku minta dari kamu cuma takut Tuhan, mencintai aku, hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan beribadah. Jangan ada Allah lain padamu. Oh aku enggak pergi penyembahan berhala, aku minggu ke gereja. Iya kamu minggu ke gereja, tapi evaluasi loh Bapak Ibu. Apakah ada hal lain yang lebih mengambil hati kita daripada cinta kita sama Tuhan, pekerjaan, atau apapun itu tadi yang sudah saya sebutkan. Dan yang paling akhir sekarang adalah yang keempat, next kan lagi. Ekspresinya apa sih? Ketika kita sudah diberkati dan menjadi lebih kuat, jangan akhirnya memegahkan diri. Waspada Bapak Ibu. Salomo kita lihat, dia sangat bergantung sama Tuhan dari awalnya. Tapi begitu dia kuat, bahkan kalau kita baca dalam Pengkhotbah 3 Bapak Ibu, itu dari ayat yang pertama dia jelaskan, aku membangun membangun kolam-kolam, aku punya biduanita, aku punya budak-budak, aku membangun kebun-kebun, aku buat ini, aku buat itu, aku buat ini, aku buat itu, semuanya dia bilang aku buat ini itu semuanya. Waspada loh Bapak Ibu. Sampai akhirnya kita lihat, kita baca ayat ini dulu ya Bapak Ibu ya. Beginilah firman Tuhan, yuk sama-sama yang ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Gini loh, kalau kita sudah mulai merasa diri kita bisa, tandanya itu berarti kita sudah mulai perlahan kita menjauh dari Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, di titik di mana Bapak Ibu berpikir aku bisa sendiri, aku sehat, aku bisnis, aku mengelola keluarga, aku melakukan apapun juga aku bisa sendiri. Di situ titik di mana kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Nah, kita di Jakarta ada gereja yang oleh kemurahan Tuhan kita baru rintis. Langsung dipegang oleh Pak Roni di Kuningan Bapak Ibu. Masih ada waktu sedikit ya, saya sharing 5 menit terakhir. Nah, ada jemaat itu pilot SQ. Sudah pensiun dan sekarang menjadi pilot salah satu grup besar di Indonesia. Dia menjelaskan kepada kami rule penerbangan. Rupanya rule penerbangan itu ada istilahnya 160 rule. Apakah 160 rule itu? Saya jelaskan sebuah cerita dulu supaya Bapak Ibu ngerti. Pada tahun 1983 ada pesawat Korean Airlines terbang dari New York JFK menuju ke Incheon. Tapi pada waktu itu airportnya masih Gimpo Bapak Ibu ya. Nah, pesawat ini transit dahulu di Anchorage, Alaska, kemudian ganti kru, kemudian mereka melanjutkan langsung ke Gimpo, pindah kru. Entah kenapa pilot dari awal ini, dari Anchorage menuju ke Gimpo ini enggak sesuai dengan pada waktu itu belum ada GPS tapi masih titik koordinat. Menyimpang 1 derajat dari awal. Nah kalau berjam-jam apakah yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata dia sudah di zona militer Uni Soviet. Di atasnya Laut Okhotsk. Disangkanya Uni Soviet ini pesawat mata-mata. Langsung dirudal Bapak Ibu. Seluruh penumpang, seluruh krunya, pilotnya mati semua. 290-an orang mati.
Karena Bapak Ibu apa? Menyimpang 1 derajat dari awal. Nah jemaat kami yang pilot itu menjelaskan ada rule 160 yang artinya gini. Kamu menyimpang 60 miles, panjangnya 60 miles. Ini kalau matematika lah, kalau orang ngerti matematika ya. Kalau ini seharusnya jalan yang benar Bapak Ibu ya. Kalau menyimpang 60 miles jaraknya, maka setelah 60 miles jarak simpanganmu ini kalau ditarik sudah 1 mile. Paham ya? Sedangkan 1 menit itu adalah 8 mile. 1 mile adalah 1,8 kilometer Bapak Ibu. Jadi bayangkan betapa sudah menyimpang. Kenapa sih saya ceritakan ini Bapak Ibu? Salomo awalnya takut Tuhan. Tuhan sudah bilang jangan menikahi perempuan asing. Awalnya dia cuma menikahi anaknya penguasa Mesir, Firaun. Karena pernikahan politik. Tapi apakah yang terjadi Bapak Ibu? Next kan ayatnya. Halaman terakhir. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Baca sama-sama. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Karena apa? Dia sudah merasa dia bisa. Dia sudah merasa berkuasa. Dia merasa kaya. Dia merasa berhikmat. Dia sudah merasa tidak butuh Tuhan lagi. Akhirnya apa? Dia menyimpang semakin jauh. Ingat seperti pesawat tadi, dirudal, mati semua, binasa semua. Kalau kita tidak kembali lagi kepada loving God dari semula, awas dulu Bapak Ibu. Perlahan kita menyimpang. Nah, saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan memerintahkan Gideon berperang pun, Gideon membawa prajurit yang begitu banyak. Tuhan bilang enggak, 300 orang. Kalau kita pelajari dalam Hakim-Hakim pasal ke-7, Tuhan bilang apa sih? Aku enggak mau nanti pada akhirnya kamu memegahkan diri. Dan kamu akan berkata ini semua karena aku. Demikian juga Rasul Paulus. Dia bilang supaya aku tidak memegahkan diri karena pernyataan-pernyataan ilahi. Bahkan dia, kalau kita pelajari Bapak Ibu perjanjian baru itu 2/3 ditulis oleh Rasul Paulus. Dia perasul yang hebat. Tapi dia bilang di dalam 2 Korintus, supaya aku tidak memegahkan diri dengan pernyataan-pernyataan ilahi. Tuhan mengizinkan ada yang menggocoh tubuhnya itu. Kenapa sih? Justru ketika kita ngalamin tantangan Bapak Ibu, mengalami pergumulan, di situ pula Tuhan tuh izinkan dalam hidup kita supaya kita tuh tidak mulai menyimpang. Karena kita tuh akhirnya merasa diri mampu, kaya, bisa, pinter Bapak Ibu. Saya percaya, saya tidak tahu kena alasan apa, pasti Tuhan tahu yang terbaik. Tapi kalau diizinkan Tuhan, waktu Pak Roni awal sakit COVID itu, saya tahu itu diizinkan Tuhan supaya saya bergantung penuh. Kalau kita bilang cinta itu artinya apa sih? Saya bergantung sama orang tersebut. Waktu Pak Roni sakit itu saya nangis, saya bilang aku enggak mau janda Tuhan. Tapi yang saya mau bilang gini loh, Tuhan aku enggak bisa hidup tanpa suamiku. Ya saya tahu enggak bisa hidup tanpa Tuhan, bukan tanpa suami ya. Tapi itu kan doa saya sebagai manusia, sebagai seorang istri. Terus saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku butuh suamiku. Nah Bapak Ibu, kalau kita bilang cinta itu, kita tuh butuh. Kamu enggak mungkin bilang cinta tapi kamu enggak membutuhkan orang tersebut, enggak. Makanya saya tuh menangis, saya tuh benar-benar meronta-ronta sama Tuhan. Saya bilang Tuhan minta kemurahan-Mu, selamatkan suamiku. Seperti akhirnya Pak Roni bersaksi, ditepuk pundaknya sama malaikat 2 kali, terus 2 kali lagi ditepuk. Itu kemurahan Tuhan. Tapi saya percaya loh Bapak Ibu, itu semua karena terjadi karena apa? Saya berdoa, saya bilang Tuhan aku butuh suamiku, aku cinta suamiku, aku berkebergantungan. Makanya Tuhan mau loving God itu apa sih? Kebergantungan kita sama Tuhan. Kalau kamu sudah merasa diri pinter, kaya, bisa, kamu sudah mulai hatimu menjauh dari Tuhan. Evaluasi loh pagi ini Bapak Ibu. Jadi ayo ekspresi loving God itu 4. Taat sepenuhnya. Taat bongkoan tadi saya bilang. Percaya penuh gak ragu-ragu. Terus selanjutnya
yang ketiga apa tadi? Percaya penuh dengan tidak ragu-ragu, jangan bikin Allah kita cemburu. Dan yang paling akhir, waspada. Kalau kita mulai diberkati Tuhan, jangan sampai akhirnya kita memegahkan diri dan kita nggak perlu Tuhan lagi. Justru Tuhan cemburu dengan kita pada posisi itu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Makasih karena Engkau terlebih dahulu memutuskan berkorban, mengaruniakan anak-Mu yang tunggal buat kami. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa di sorga, tuntun kami supaya hari demi hari dalam kehidupan kami bisa berjalan, beribadah kepadamu. Kami bisa mengasihi Engkau dengan percaya penuh. Kami tidak membuat Engkau cemburu dan selanjutnya kami tidak memegahkan diri, tapi kami bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Lebih lagi kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Bu Nancy, terima kasih banyak. Wow, saudara diberkati? Ya, sekali lagi kalau saudara diberkati, angkat tangan dan berikan kemuliaan bagi Raja kita yang mulia. Iya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya saya tadi lihat ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bisa lambaikan tangan saudara. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Waikabuba kalau nggak salah, dan dari Surabaya. Iya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum berjemaat, kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara, ambasador mudah-mudahan jadi pilihan Bapak Ibu Saudara untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Iya. Kami minta tolong multimedia. Ibadah minggu depan Bapak Ibu Saudara di tempat ini akan dilayani oleh, ibadah yang pertama akan dilayani oleh Pak Hania Saputra. Beliau gembala sidang di Brisbane. Bapak Ibu Saudara bisa hadir di ibadah raya 1. Kemudian ibadah raya 2 akan dilayani oleh Pak Joseph Ko. Ibadah KGC akan dilayani oleh Saudara Anthony Abraham. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, setiap minggu kelima kami akan adakan ibadah family. Kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir. Bawa anak, bawa cucu, bawa mertua. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, hadir di tempat ini kita sama-sama menikmati fellowship bersama dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan mertua, mantu dan sebagainya. Bapak Ibu setuju? Ada amin saudara? Iya, datang sama-sama kita ibadah di minggu kelima tanggal 30 Juli 2023 jam yang kedua kita akan lakukan ibadah Joyful Family. Kemudian kami rindu bagi Bapak Ibu Saudara yang punya waktu bisa bersama-sama dengan kami gabung di doa fajar. Gabung di doa fajar setiap hari Sabtu hanya 1 jam aja Bapak Ibu Saudara, jam 5 sampai jam 6 pagi. Kami akan berdoa bersama untuk bangsa dan negara, untuk gereja, untuk keluarga, untuk kota, untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Dan saya percaya kalau doa orang percaya secara corporate dinaikkan
dampaknya dahsyat kuasanya. Amin Bapak Saudara. Iya. Kemudian yang berikut kami di Ambasador diberikan kepercayaan anak-anak yang luar biasa. Kami semakin bertambah dalam jumlah mereka karena itu kami rindu. Karena kami kekurangan tenaga pengajar, kekurangan guru sekolah minggu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang mungkin terpanggil dan rindu melayani di pelayanan anak, monggo bisa bergabung bersama-sama dengan kami, bisa daftar ke saya atau di guru-guru Rocky. Bagi Bapak Saudara sekali lagi kami mengajak untuk bisa terlibat di dalam pelayanan anak. Itu aja beberapa catatan informasi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Untuk kegiatan Ambasador ke depan, Bapak Ibu bisa lihat di Facebook, di Instagram, di YouTube. Jangan lupa ada TikTok juga untuk Ambasador. Hari ini kita hanya satu kali persembahan umum. Mari saudara kita berdoa sebelum kita memberi persembahan. Saya percaya Tuhan lebih dulu memberkati kita, mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Karena itu dengan sukacita dan kerelaan kita memberi untuk pekerjaan pelayanannya di dunia ini lewat Ambasador Surabaya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat berkat-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Bapa, kami akan menabur benih ini untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Biar apa yang kami beri ini dapat menjangkau orang-orang yang membutuhkannya untuk pelayanan ke depan dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya ketika kami memberi, Engkau sudah lebih dulu memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengan sukacita siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan saudaraku, kita mendengar firman Tuhan. Dan saya tergerak untuk menyampaikan sesuatu yang Tuhan tahu dalam hati saya. Dan seringkali kita mendengar sesuatu hal yang enak di telinga. Tetapi apabila Tuhan tidak menolong kita, ada satu pertanyaan. Apabila Tuhan tidak menolong kita dan tidak menjawab semua apa yang kita minta, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Dan berkata bahwa hidupku di tangan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita nyanyikan satu lagu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam Kristus. Kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Allah. Di dalam segala hal ajar kepada kami untuk mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Walaupun apa yang kami minta dalam kehidupan kami seringkali kami tidak mendapat. Bahkan kami tidak bisa mendengar jawaban daripadamu. Tapi kami percaya, ajar kepada kami seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun Tuhan tidak menolong dalam hidup ini, aku tetap mengasihi Allah di atas segala-galanya. Terima kasih memberkati hamba-Mu Ibu Nancy yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memberkati umat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan hidup kami diubah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Pulanglah dan terimalah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih setia dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan di dalam Roh Kudus boleh ada menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya.